Namaku Wang Sengnan, preman profesional di 8 desa sekitar. Layanan meliputi pembagian harta, penagihan utang, mengusir berandalan, hingga jadi kambing hitam. Harga adil, tidak menipu tua maupun muda. Harta yang tak bisa dipindah itu juga bagianku. Apa kau mau menelannya sendirian? Kakak tertua ambil 5 bagian timur. Kakak kedua ambil 5 bagian barat. Dapur dibagi 2. Sulung, jika keluargamu bersikeras menguasai rumah leluhur ini, jangan salahkan aku jika aku tidak mau pergi. Aku akan duduk di sini selama 3 hari. Putra keduamu lusa akan menikah. Apa kau masih ingin pernikahan itu terlaksana? Pas 20 yuan. Lain kali kalau bertengkar lagi, ingatlah cari aku. Pelanggan lama dapat diskon 10%. Wang Laowu, utang 3 tahun belum dibayar. Apa kau berencana membawanya sampai ke Liang Lahat? Kalau hari ini tidak bayar, akan kubongkar semua urusan busukmu itu. Waktu itu kau mengintip janda Liu Mandi, dan berselingkuh dari istrimu dengan Xiao Hong, istri muda dari desa depan. Perlu kubantu menyegarkan ingatanmu? Bagaimana kau tahu? Jangan banyak bicara. Keluarkan uangnya, sial sekali. Bertemu dengan orang gila sepertimu. Pergi. Kalau tidak pergi, kalian bertiga akan kuikat dan kubuang ke sungai. Biar seluruh desa melihat kalian telanjang bulat. Kau berani? Apa yang tidak berani kulakukan? Coba tanya-tanya siapa aku. Orang yang paling sulit dihadapi di 8 desa ini. 3, 2, Sengnan. Terima kasih, uang ini lupakan saja. Kali ini kuanggap gratis untukmu. Orang-orang malas ini, kulihat sekali akan kuhajar sekali. Keluarga Zhang pembagian warisan biaya 20 yuan. Keluarga Wang penagihan utang biaya 10 yuan. Keluarga Chen berkelahi. Kenapa pria ini berpakaian sangat rapi? Datang ke tempat kecil ini untuk makan. Dan kenapa dia duduk di depanku? Apakah kau Wang Sengnan? Siapa kau? Apa aku mengenalmu? Namaku Zhou Haoxian, wakil profesor di Universitas Provinsi. Wakil profesor, untuk apa kau mencariku? Aku ingin menikahimu, apa katamu? Bisa dibilang, aku menyewamu untuk jadi istriku. Menyewa kepalamu. Sebenarnya apa maumu? Melindungi ibuku. Dia orang yang paling muda ditindas di desa ini. Dia akan memberikan apapun yang diminta orang lain. Dia melakukan apapun yang diperintahkan. Tidak bisa menolak, tidak bisa melawan. Setelah ayahku meninggal, dia sendirian di rumah. Kerabat dan tetangga hari ini pinjam beras, besok pinjam uang. Katanya pinjam, tapi tidak pernah dikembalikan. Jadi kau ingin menyewaku sebagai pengawal ibumu? Bukan pengawal, tapi menantu. Aku akan ditugaskan keluar daerah untuk sementara. Tidak ada orang di rumah yang menjaga. Takut ibuku akan ditindas habis-habisan. Aku ingin mencari wanita yang paling tidak masuk akal. Menantu galak yang paling berani untuk melindunginya. Berapa lama tugas luar daerahmu? Proyeknya baru saja ditentukan. Mungkin sekitar 1 bulan. 1 bulan. Lalu imbalannya, akan kuberikan gaji 6 bulanku, 240 yuan. Ini adalah setengah dari uang mukanya. Jika kau setuju, ambillah. Hanya orang bodoh yang menolak uang. Dilihat dari penampilannya, dia tidak kekurangan uang. Masa gadis suci sepertiku dihargai? Deal di 500. Makan dan selesai. Setelah mendaftar, kau resmi jadi menantu keluarga Zhou. Aku pun bisa tenang bertugas di luar. Begitu percaya padaku, tidak takut aku lari bawa uangnya. Aku sudah bertanya pada kepala desa tentangmu. Katanya meski kau galak dan kasar, tapi karena orang tuamu sakit dan meninggal sejak kecil, tidak ada yang menjagamu sehingga kau harus mandiri. Tapi kau tidak pernah menindas orang jujur. Pekerjaan yang kau ambil juga didasari niat baik membantu orang. Sebelum mencarimu, aku juga diam-diam mengamatimu sebentar. Kau cukup jeli juga. Aku tahu kau bukan benar-benar orang jahat. Kau adalah orang baik yang tidak tega melihat orang jujur ditindas. Ini kunci rumah dan kartu keluarga. Ini obat jantung ibuku, harus diminum tepat waktu. Ada juga beberapa hal darurat dan situasi dasar. Termasuk hubungan kekerabatan, semuanya tertulis di buku catatan. Cukup mendetail. Apa semua profesor bekerja seperti ini? Sudah kebiasaan. Baiklah. Aku mengerti. Pergilah dengan tenang. Lantai 3, kamar 302. Entah seperti apa rupa ibu si kutu buku itu. Fang, keluargamu itu keluarga terpelajar. Aku hanya ambil 2 buah busukmu saja kau sudah tidak senang. Pelit sekali. Bibi gendut, ini dibeli untuk istri Haoxian. Jangan banyak bicara. Haoxian pergi keluar kota, istri dari mana? Tiambauku sedang dalam masa pertumbuhan. Memangnya kenapa kalau dia makan 2 paha ayammu? Bukan dagingmu yang dia makan. Wah, zaman sekarang di kompleks perumahan tidak boleh merampok terang-terangan, kan? Wanita tua ini pasti ibu si kutu buku itu. Benar-benar orang yang mudah ditindas. Urusan keluarganya ini tidak terhitung. Uang muka 2 yuan. Biaya kesulitan datang langsung ke rumah. Biaya layanan 50 sen. Total 3 yuan. Si gendut sialan, hentikan tanganmu. Siapa kau? Gadis liar dari mana yang berani merebut barang milikku? Namaku Wang Sengnan. Istri Zhou Haoxian yang baru saja menikah. Kau wanita liar dari mana yang merampas barang di rumahku? Istri Zhou Haoxian. Kapan dia menikah? Kemarin. Kenapa? Mau kasih angpau? Silakan, atau mau kasih kupon pangan? Kau gadis kecil berani memaki aku? Memakimu itu masih ringan. Berani merampas barang keluarga Zhouku, nyalimu besar juga. Coba tanya-tanya siapa itu Wang Sengnan. Orang yang paling sulit dihadapi di 8 desa ini. Ya ampun. Liu Sufang, tunggu saja pembalasanku. Jadi ini menantuku di masa depan. Dan ini ibu mertuaku. Baiklah, mulai sekarang serahkan padaku.
Wah, ini rumah profesor atau kamp pengungsian? Berantakan sekali. Istri Haoxian, makanlah sesuatu. Wanita tua ini apa titisan orang suci? Diri sendiri saja hampir mati kelaparan tapi masih memikirkan aku. Aku tidak lapar. Ibu saja yang makan. Kalau begitu, minumlah air. Baiklah. Ternyata cukup enak. Aku hanya mencicipi sedikit. Tidak apa-apa, kalau mau makan lagi akan kubuatkan. Tidak perlu, Anu, Ibu. Ayo mulai bekerja, bukan? Maksudku, siapa lagi yang berutang pada keluarga kita? Ya ampun, ini bukan meminjam lagi namanya. Keluarga Zhou sudah dianggap seperti koperasi gratis. Bertahun-tahun hanya meminjam tapi tidak pernah kembali. Nenek Zhang pinjam 10 kati beras. Bibi Li pinjam uang 20 yuan. Pak Guru Wang pinjam 80 yuan. Aduh, benar-benar cuma pinjam tapi tidak bayar. Mereka semua tetangga, sulit menolak. Setiap ditanya, mereka selalu bilang tidak bisa bayar. Sebelum pergi Haoxian bilang aku yang berkuasa di rumah. Ibu tidak keberatan, kan? Tidak keberatan. Kalau begitu bagus. Besok kita berdua pergi menagih utang. Perhatikan baik-baik. Begitu yang berutang muncul, segera beritahu aku. Baik, baik. Pak Guru Wang, jangan lari. Pak Guru Wang, untuk apa kau lari? Bisa lari dari utang tapi tidak bisa lari dari takdir. Kau, bicara sembarangan apa? Sembarangan. Surat utangnya ada di sini, hitam di atas putih dengan tanda tanganmu. Sudah 5 tahun, mana uangnya? Mari kita bicarakan ini secara pribadi. Kau berteriak pakai toa, apa tidak takut ditertawakan orang? Kau saja tidak malu berutang tapi tidak bayar. Kenapa kami sebagai penagih harus takut? Malu kenapa? Kemari semuanya, mari kita nilai bersama. Pak Guru Wang ini, 5 tahun lalu meminjam 180 yuan dari mertuaku untuk bangun rumah. Janjinya setahun kembali. Sekarang 5 tahun sudah lewat, apa rumahnya nyaman ditinggali? Mana uangnya, Seng Nan? Apa yang kau lakukan? Kau seorang guru matematika tapi utang 5 tahun tidak bayar. Bagaimana kau mengajar muridmu? Mengajar mereka cara mangkir dari utang? Banyak orang yang melihat. Bibi Zhang, kau juga jangan pergi dulu. Tahun lalu kau pinjam 20 kati beras dari keluargaku. Katanya 3 bulan akan dikembalikan. Ini sudah 2 tahun. Apa tempat berasmu bocor? Kalaupun ditanam sendiri. Seharusnya sekarang sudah masa panen. Kau, bagaimana cara bicaramu itu? Aku bicara kenyataan. Pilihannya, kau kembalikan berasnya sekarang. Atau kau tulis surat pernyataan. Menjamin tidak akan makan selama 2 tahun ke depan. Kau pilih sendiri. Hahaha, Paman Li, kau juga diam di tempat. Aku belakangan ini sedang kesulitan uang. Lagi bokek. Aku lihat rokok yang kamu isap ada filternya. 1 bungkus rokok itu jauh lebih mahal dari uang makan mertuaku selama 2 minggu. Ini yang kamu bilang bokek? Lalu Anda, Profesor Zhou, jangan pergi dulu. Uang 160 yuan yang Anda pinjam katanya mau dikembalikan dalam seminggu. Ini sudah 2 tahun. Anda seorang profesor besar dengan gaji bulanan yang banyak. Masih perlu mengandalkan kebohongan dan mangkir dari utang untuk hidup? Ibu Profesor Zhou, kenapa nasibnya bisa semalang ini? Paman Li pernah menerima budi dari keluarga Zhou. Bagaimana bisa dia berbuat begini? Benar-benar tidak punya hati. 100-200 yuan itu jumlah yang besar. Kamu masih bengong apa lagi? Cepat kembalikan uangnya. Apa tidak malu? Masalah apapun kan bisa dibicarakan pribadi. Kenapa harus ribut di depan pintu? Bagus, dia malah mengeluh ibunya ribut di depan pintu pagi-pagi. Keluargaku masih mau ditaruh di mana mukanya? Maaf, jangan takut. Ada aku, jangan banyak omong. Ini juga hasil jerih payah sendiri. Kalau sudah berbuat memalukan, jangan takut diomongi orang. Punya utang harus dibayar, itu sudah hukum alam. Kalau hari ini tidak bayar, besok aku akan teriak di depan stasiun radio. Lusa aku teriak lagi di depan pintu masuk. Biar mahasiswa kalian, rekan kerja, atasan, semuanya dengar bagaimana kalian menindas janda dan anak yatim. Ambil ini. Anggap saja aku lagi sial. 180 yuan, pas. Tunggu sebentar. Mana bunganya? Bunga apa? Anda berutang selama 5 tahun. Suku bunga deposito berjangka 5 tahun adalah 4,8%. Aku hitungkan bunga majemuk untuk Anda. Bunga tahun pertama 7,2, tahun kedua 7,54, tahun ketiga 7,9, total semuanya 40,22. Digenapkan saja jadi 40 yuan. Aku menghitung ini sesuai standar bank. Kalau tidak percaya, ayo ke bank biar teller yang hitung di depan umum. Sekalian biar tetangga sekitar juga belajar matematika. Yang aku berikan ini beras baru. Nah, Bibi Zhang, begini kan benar. Lain kali kalau kurang beras, bilang saja padaku. Kami masih bersedia meminjamkannya padamu. Tapi harus ingat untuk dikembalikan, mengerti? Uangku cuma segini. 48 yuan, kurang 2 yuan lagi. Aku benar-benar tidak ada uang lagi. Ya sudah, kalau begitu. Sisa 2 yuannya dibayar dengan cara lain. Cara apa? Bukankah Anda bisa memperbaiki sepeda? Nanti kalau sepedaku rusak, Anda perbaiki gratis 3 kali. Sekali servis dihitung 70 sen. 3 kali jadi 2,1 yuan. Anda malah untung 10 sen. Begitu juga boleh, kenapa tidak? Ini namanya bayar dengan jasa. Diterjemahkan secara lengkap 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Seng Nan, 530 yuan. Dan ada 10 kilogram beras. Ini baru permulaan. Masih ada beberapa utang yang belum ditagih. Besok kita lanjut lagi. Seng Nan, apa keributan begini tidak akan memengaruhi masa depan Haoxian? Bagaimanapun, banyak orang suka bergosip. Sikap lemah dan mudah ditindaslah yang justru akan memengaruhi masa depan Haoxian. Siapa yang mau menjadikan profesor pengecut yang bahkan tidak bisa menjaga rumahnya sendiri sebagai guru?
Kita bertindak secara sah dan masuk akal, barulah orang lain akan menghargai Haoxian. Apa yang dikatakan gadis ini sepertinya ada benarnya. Anggrek ini dirawat dengan baik ya. Ini peninggalan dari mendiang Zhou, ayahnya Haoxian. Saat dia pergi, hanya beberapa pot bunga ini yang tersisa. Sore ini ikut aku ke pasar. Ke pasar? Mau diajarkan suatu keahlian. Keahlian apa? Menawar harga dan cara menolak orang lain. Sengnan, kenapa kita ke sini? Beli sayur, sekalian memberimu pelajaran. Pelajaran, benar, Ma. Ada 3 kunci dalam menawar. Pertama, tatapan mata harus galak, seperti ini. Kedua, suara harus lantang, seperti ini. Kak, sayur ini 30 sen kemahalan. Ketiga, tangan harus memegang sesuatu sebagai senjata. Sudah ingat? Ingat, bagus. Mari kita praktikkan. Kak, sayur ini dijual berapa? 30 sen satu kati, kemahalan. Di sebelah sana cuma 25 sen. Ya sudah, sana beli di sebelah saja. Kak, ayolah ramah sedikit. Biar rezeki lancar, 28 sen ya. Aku ambil 2 kati. Ya sudahlah, ambil sana. Lihat kan, menawar itu tidak sulit, yang penting muka tembok saja. Oh. Dua kati, 1 yuan 60 sen. Ma, kalau Mama berani membeli daging sampah ini ke rumah, aku akan cabut semua anggrek kesayangan Mama itu. Anggrek peninggalan mendiang Zhou, mau beli tidak? Lama sekali sih, orang-orang di belakang sudah antre. Ma, cepat katakan, aku tidak mau bagian ini. Ma, lebih keras, aku tidak mau bagian ini. Ini sudah rusak, isinya kelenjar getah bening semua. Kamu menipu orang. Ayo semuanya ke sini dan lihat, baru saja ekonomi dibuka. Penjual daging sudah berani menindas orang jujur, menjual daging kelenjar getah bening kepada orang. Kalau orang sampai sakit makan daging ini, apa kamu mau tanggung jawab? Semuanya, ayo lihat sini. Daging ini kelihatannya memang tidak beres. Isinya putih semua. Tukang jagal ini biasanya memang suka mengurangi timbangan. Kali ini dia kena batunya. Kak, sudah, jangan teriak lagi. Ini semua cuma salah paham. Aku ganti dengan bagian yang bagus ini untuk Anda. Baru juga beberapa hari, kok kamu sudah pulang? Proyeknya dibatalkan, jadi aku pulang lebih awal. Haoxian, kenapa tidak memberitahu dulu? Ingin memberi kalian kejutan. Dengar-dengar kalian pergi ke pasar? Lumayanlah, dapat daging khas dalam. Gratis loh, Sengnan mengajariku menawar. Aku memarahi penjual daging itu habis-habisan. Dia ketakutan sampai memberi kami daging gratis dan hati babi. Hebat sekali. Kalau begitu, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Tidak perlu berterima kasih. Sudah dibayar untuk menyelesaikan masalah. Itu sudah sewajarnya. Uang yang kukeluarkan terasa sepadan. Tentu saja, aku kan profesional. Sengnan bilang, lain kali kalau ada yang berani memberi sayur busuk, jejali saja wajahnya dengan sayur itu. Metode mengajarmu cukup unik ya. Kenapa? Kamu pikir aku mengajari ibumu jadi nakal? Tidak juga. Justru menurutku kamu mengajarinya dengan sangat baik. Dulu ibu tidak pernah berani menolak orang. Selalu memendam rasa sakit sendiri. Sekarang dia bisa melindungi dirinya sendiri. Itu jauh lebih penting dari apapun. Bagus kalau kamu tahu itu. Jangan lupa tambah bayarannya. Tambah berapa? Tambah 2 yuan saja. Oke, dicatat. Aku tidur di lantai. Biar aku saja yang tidur di sana. Bagaimanapun kamu ini bosnya. Terserah kamu, kalau sakit karena kedinginan jangan salahkan aku. Sengnan, terima kasih untuk beberapa hari ini. Terima kasih untuk apa? Terima kasih karena melindungi ibuku. Terima kasih sudah membantu menagih utang-utang itu. Terima kasih sudah mengajarinya cara menolak orang. Aku harap, kamu masih bisa tinggal di sini selama sebulan. Untuk lebih membantunya. Baiklah, aku tidak akan mengabaikan kontrak kerja. Aku dibayar untuk bekerja, jadi aku akan melakukan tugasku dengan baik. Bukan itu maksudku. Aku tulus berterima kasih padamu. Hei, kutu buku, tidur di lantai dingin tidak? Lumayan, benaran lumayan kok. Apa kamu sedang mencemaskanku? Siapa juga yang cemas? Aku cuma, takut kamu sakit kedinginan dan aku harus mengurusmu. Tenang saja, badanku sehat. Kalau begitu kamu naiklah juga. Apa? Ku bilang naiklah. Lantainya keras sekali, bagaimana kalau besok pinggangmu sakit? Nanti malah aku yang harus repot mengurusmu. Cepatlah. Kalau kamu geser keluar lagi, kamu bisa jatuh. Aku takut mengganggu istirahatmu. Kutu buku, kamu kan suamiku secara hukum. Apa salahnya tidur bersama? Aku juga tidak makan orang. Sengnan, kamu. Badanmu bau pasar, pergi sana. Liu Sufang ada di rumah? Cepat buka pintunya, ada urusan lagi. Kamar yang menghadap matahari ini pas untuk kamar pengantin Jinbao. Sufang, Haoxian sudah pulang, kebetulan sekali, rumah kalian kan besar. Kami sekeluarga berlima tinggal berhimpitan di desa, rasanya sesak. Kamar utama ini berikan pada kami. Kalian tinggal di kamar kecil itu saja, pas kan? Bibi kedua, iya. Mau kamar utama? Boleh saja. Mari kita hitung-hitungannya dulu.
Hitung-hitungan apa? Sewa kamar, dong. Kamar utama 20 yuan sebulan, deposit 1 bulan bayar 3 bulan di muka, jadi bayar 80 dulu. Air dan listrik hitung terpisah. Anda berencana tinggal berapa lama? 1 tahun, setahun 240 yuan. Ditambah deposit 80, totalnya 320 yuan. Anda mau bayar tunai atau cek? Kakakmu apa maksudnya ini? Maksudnya kalau mau tinggal, ya bayar dulu. Tidak bayar itu namanya merampok. Merampok itu bisa dipenjara. Ini rumah keluarga Zhou. Keluarga Zhou yang mana? Kepala rumah tangganya adalah Zhou Haoxian. Anda mau tinggal di rumah atas namanya. Kalau tidak bayar kalau bukan merampok lalu apa? Gadis kurang ajar, jangan cari gara-gara di sini. Kami ini orang keluarga Zhou. Tinggal di rumah keluarga Zhou sudah sewajarnya. Kamu orang asing, berhak apa ikut campur? Orang asing, aku ini istri sah Zhou Haoxian. Yang dinikahi secara resmi, namaku ada di kartu keluarga. Anda ini orang keluarga Zhou dari mana? Kenapa aku tidak pernah lihat kerabat macam Anda? Aku ini paman keduanya. Paman kedua? Oh, paman kedua yang 20 tahun lalu meminjam 160 yuan dari keluarga kami untuk bangun rumah. Dan sampai sekarang belum bayar, ya? Kakakmu bicara sembarangan apa? Aku bicara sembarangan. Bukti hitam di atas putih, surat utangnya ada di sini. Kalau Anda tidak mengaku, mari kita selesaikan di kantor polisi. Paman kedua. Sekali pukul ini, biaya pengobatannya mungkin tidak sedikit. Lalu harus berurusan dengan polisi lagi. Anda yakin mau main tangan? Boleh juga, si kutu buku ini punya nyali. Belajar dari kamu. Ribut-ribut apa ini? Rekan Liu Sufang. Mengenai masalah keluargamu yang menyiksa kerabat, dan merampas harta keluarga, ini masalah serius. Sekolah sengaja mengutusku untuk melihat situasinya. Pak Pemimpin, tolong beri keadilan. Keluarga tertua Zhou menindas adiknya sendiri. Kami sekeluarga bertujuh tidak punya tempat tinggal. Ingin numpang tapi malah dilarang dan dimaki-maki. Aku tidak mau hidup lagi. Kakak tertua keluarga Zhou. Istrimu menindas adik kandungmu sendiri. Sufang, bukan bermaksud menceramahimu. Tapi kalau kerabat sedang kesulitan, bantulah sebisa mungkin. Keluarga kalian kondisinya baik, tidak akan kekurangan satu kamar. Lihat sampai jadi seperti apa ipar keduamu ini. Jika situasinya memang benar, kami harus mempertimbangkan kembali masalah jabatan Zhou Haoxian. Pak Wakil Kepala Sekolah, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Saya mau tanya, apa Bapak tahu berapa banyak utang keluarga paman kedua kepada kami? Lebih dari 3.000 yuan. Apa Bapak tahu 3.000 yuan saat ini bisa beli apa? Di desa bahkan bisa untuk beli setengah wilayah desa. Bapak sangat membela mereka. Apa mereka memberi Bapak hadiah? Atau Bapak ada hubungan kerabat dengan mereka? Kalau ada, bilang saja. Mari kita hitung-hitungan bersama. Apa yang bisa kami beri pasti lebih banyak dari mereka. Kakakmu bicara sembarangan. Lalu kenapa Bapak membela orang yang berutang tapi tidak mau bayar? Apakah ini teladan Bapak sebagai wakil kepala sekolah? Tua bangka sialan, kalau tadi, langsung dikasihkan selesai. Berhenti. Berani sentuh ibuku sekali lagi. Jangan ada yang hidup sekalian. Menindas janda dan yatim, hebat sekali kalian. Hari ini kalau kalian berani merampas rumah ini, aku akan bakar habis seluruh asrama guru ini. Gila, kamu gila, benar. Aku memang gila. Aku Wang Sengnan, orang yang paling tidak boleh dicari masalah seantero desa. Siapa yang berani menyentuh sehelai rambut ibu mertuaku? Hari ini akan aku perlihatkan pada kalian. Apa yang namanya orang jahat yang sebenarnya? Kalian mau hitung-hitungan? Mari kita selesaikan hitungannya hari ini. Tahun 1975, kamu bilang mau bangun rumah di kampung. Mengambil 160 yuan plus pinjam 10 kilogram beras yang belum kembali. Tahun 1978, kamu bilang anakmu mau sekolah. Pinjam kupon kain 10 kaki belum kembali. Tahun 1980 pinjam tunai 200. Selama 20 tahun ini, keluarga paman kedua, sudah mengambil barang senilai lebih dari 3.000 yuan dari kami. Hari ini, bahkan rumah jatah dari sekolah untuk Haoxian pun mau dirampas. Dan Anda, sebagai wakil kepala sekolah, tanpa menyelidiki, tanpa bukti, malah membantu preman menindas orang jujur. Berapa banyak keuntungan yang Anda terima? Ayo, kita pergi bicara di depan polisi. Semuanya, tolong beri keadilan. Kami sekeluarga bertiga hidup tenang di rumah. Orang-orang ini malah menerobos mau merampas rumah. Ini benar-benar tidak membiarkan kami hidup. Daripada mati tertekan, lebih baik kita mati bersama. Bu, cepat cubit paha ibu biar bisa menangis. Pak Zhou, lihatlah ini. Adikmu menindas kami janda dan yatim ini. Hahaha, ini keterlaluan sekali. Benar. Wakil kepala sekolah ini pasti sudah disogok. Hahaha. Gila, istri ini benar-benar gila. Apa isi di jerigenmu itu? Air, lah. Apa aku sebodoh itu? Kalau dibakar beneran, aku juga mati, dong. Wah, ini pasti istrinya Haoxian, ya? Sudah lama dengar tentangmu. Siapa kamu? Apa aku kenal kamu? Aku keponakan Bibi Sufang. Panggil saja aku sepupu. Sepupu? Sepupu yang mana?
Ibu mertuaku punya berapa keponakan? Cuma aku. Keluarga dekat. Keluarga dekat tapi kau tidak pernah kelihatan? Bibi Sufang, aku datang hari ini ada satu hal minta bantuan Bibi. Ada apa? Anakku ingin masuk ke bagian pengadaan kantin universitas. Haoxian kan profesor universitas. Kalau dia bicara sedikit saja. Anakku pasti bisa kerja di sana, kan? Anu, itu. Bi, anakku tidak lulus SMP, susah cari kerja. Kita kan kerabat, yang masih sangat dekat. Bibi tidak mungkin tega membiarkan kami, kan? Sepupu, karena kita sekeluarga. Mari kita bicara terbuka saja. Apa maksudnya? Maksudnya, kalau mau dibantu boleh. Tapi harus ikut aturan. Kamu pintar berhitung, kan? Aku ini profesional. Segala macam keahlian aku kuasai. Dengarkan baik-baik. Gaji bagian pengadaan kantin anggaplah 40 yuan sebulan. Setahun 480. Kerja sampai pensiun anggaplah 30 tahun. Totalnya 14.400. Ditambah tunjangan, uang pensiun, dan pendapatan lainnya. Bulatkan saja jadi 200.000 yuan. 200.000, ya, 200.000. Ini adalah total pendapatan anakmu seumur hidup. Kami membantu. Artinya memberinya. Peluang kerja senilai 200.000 yuan. Jadi kalau Anda ingin kami bantu, buat dulu surat utang sebesar 200.000 yuan. Tanda tangan dan cap jempol. Aku akan langsung suruh Haoxian mengurusnya. Ini namanya merampok. Ini jelas-jelas transaksi yang adil. Kalau disebut merampok, terdengar kasar sekali. Kami keluar tenaga, Anda keluar uang. Itu sudah sewajarnya. Bibi tega melihat orang asing menindas keponakan sendiri? Sengnan bukan orang asing. Dia menantuku. Bantuan ini tidak bisa kuberi. Pulanglah kamu. Bu, akhirnya ibu berani. Liu Sufang, kamu sudah gila. Demi orang asing, kamu tidak peduli pada keponakan sendiri. Sepupu, aku baru saja menelepon Departemen Pendidikan. Pendidikan terakhir anakmu adalah lulusan SMP. Berdasarkan peraturan sekolah, staf pengadaan kantin universitas harus memiliki pendidikan minimal SMA. Bantuan ini memang benar-benar tidak bisa dilakukan. Kamu di rumah, bagaimana kamu bisa tahu? Mencari data itu keahlian dasarku. Keren, belajar darimu. Kak, kalau begitu kenapa tidak bilang dari tadi? Buang-buang waktuku saja. Makan malam cuma makan setengah roti kukus jagung. Mana cukup? Si kutu buku itu tidurnya seperti babi. Tidak ada inisiatif menyisakan makanan untukku. Ibu. Sengnan, kenapa kamu bangun? Terbangun karena lapar. Ibu sendiri kenapa belum tidur? Aku masakkan daging rebus untukmu besok. Bu, apa ini? Wangi sekali. Bukan apa-apa, cuma masakan biasa. Bu, ini ibu yang membuatnya. Kenapa? Tidak enak. Enak, ini sangat enak. Ini benar-benar seperti masakan dewa. Bu, apa ibu tahu masakan kentang daging ini? Kalau di restoran luar harganya berapa? Setidaknya 1,5 yuan. Salah, 2 yuan. Haha. Mana ada sampai berlebihan begitu? Benar bu, dari mana ibu belajar keahlian ini? Belajar dari ayahnya Haoxian. Ayah bisa memasak. Dulu dia seorang koki. Kami pernah membuka restoran kecil. Pernah buka restoran? Waktu itu kami baru menikah. Kami berdua mengumpulkan sedikit uang. Dan membuka restoran Sufang di kota. Dia yang menumis, aku merebus sup dan membuat kue-kue. Keahliannya bagus, aku ikut belajar darinya. Lama-kelamaan aku pun bisa. Bu, bagaimana kalau kita buka restoran saja? Wirausaha sedang didukung oleh pemerintah. Lihatlah Bibi Liu yang jualan telur teh di ujung jalan. Penghasilannya sebulan lebih besar dari profesor universitas. Mana bisa aku dibandingkan dengan orang lain? Kenapa tidak bisa? Keahlian ibu 100 kali lebih baik dari Bibi Liu di kantin itu. Bukan, 1000 kali. Sayang sekali kalau keahlian ini tidak digunakan untuk buka restoran. Bu, ajari aku memasak ya. Baiklah. Sengnan, kamu kenapa? Kutu buku. Aku tanya padamu, apa kamu tahu ibumu bisa memasak? Heh, tahu kok. Masakan ibu cukup enak. Cukup enak. Kamu menyebut itu cuma cukup enak? Ada apa? Seandainya ibumu buka restoran lagi, kamu ingin dia membuka restoran? Aku ingin mencoba. Sayang sekali kalau keahliannya tidak dipakai buka restoran. Sengnan, kamu sungguh berpikir begitu? Kamu tidak mendukung? Tentu saja mendukung. Sengnan, jangan pergi lagi. Mari kita buka restoran bersama. Ibu, Haoxian, ada hal penting yang ingin kuumumkan.
Ada apa? Apa mau menagih utang pada seseorang lagi? Kali ini bukan menagih utang, tapi berwirausaha. Wirausaha? Wirausaha apa? Aku ingin membuka restoran kecil. Aku sudah bertahun-tahun tidak melakukannya. Kentang rebus daging yang ibu buat semalam. Jauh lebih enak dari restoran manapun. Bu, percayalah padaku. Kita mulai dari yang kecil dulu. Cukup pasang beberapa meja di halaman rumah dan kita coba dulu. Tidak apa-apa jika belum untung. Anggap saja sebagai perbaikan gizi untuk tetangga. Kalian semua setuju? Ibu, kurasa ibu harus punya kesibukan sendiri. Tentu saja, apapun keputusan ibu, aku akan mendukung. Bu, setuju jugalah. Aku akan jadi asistenmu. Saat Haoxian sedang tidak bekerja, dia bertugas menghitung pembukuan. Kita kerjakan bersama sekeluarga. Bayangkan nanti restoran kita penuh dengan pelanggan. Semua memuji masakan ibu enak, bagaimana rasanya? Seng Nan, akhirnya kamu merasa kita adalah satu keluarga dalam hatimu. Lao Zhou, apa kau lihat? Restoran kita akan buka kembali. Baiklah, mari kita coba. Bagus sekali, ibu hebat sekali. Bu, untuk babi kecap, Hong Sao Rou, hari ini, dagingnya bisa dibuat sedikit lebih empuk lagi. Di sini banyak orang lanjut usia. Gigi mereka tidak kuat, kita harus memperhatikan itu. Bu, iga asam manis ini bisa dibuat satu porsi lagi? Aku belum kenyang. Baik, ibu buatkan satu porsi lagi untukmu. Sudah larut begini belum tidur? Sedang mempelajari resep. Tulisan ayahmu bagus sekali, ya? Dia selalu serius dalam melakukan apapun. Kutu buku. Menurutmu jika restoran kita buka nanti, nama apa yang bagus? Apa keinginanmu? Namanya restoran Sufang. Kenapa? Tidak bagus? Bukan, itu nama yang diberikan ayahku dulu. Aku tahu, ibu sudah menceritakannya padaku. Aku berpikir untuk terus menggunakan nama itu. Sekaligus sebagai bentuk meneruskan keinginan ayah. Seng Nan, kau baik sekali. Jangan berlebihan. Aku hanya merasa nama ini cukup enak didengar. Sufang, terdengar sangat elegan. Kenapa kau tidak pakai nama restoran Wang Seng Nan? Aku sih mau saja. Tapi ibu yang memasak, tentu saja pakai nama ibu. Ini namanya realistis. Benar, realistis. Memang profesor sepertimu lebih pintar bicara. Hei, kotak itu hati-hati, jangan sampai terbentur. Gadis itu cantik sekali. Seperti orang di dalam lukisan. Dengar-dengar dia seorang mahasiswi. Ayahnya seorang guru, keluarga terpelajar. Tidak tahu sudah punya pacar atau belum. Siapapun yang mendapatkan istri seperti dia, itu benar-benar suatu keberuntungan besar. Cantik, mahasiswi, keluarga terpelajar. Wanita seperti ini yang paling merepotkan. Permisi, apa ini rumah Zhou Haoxian? Siapa kau? Saya tetangga yang baru pindah. Nama saya Su Xiangmei. Ayah saya dulu guru Kak Haoxian. Beliau menyuruh saya menjenguk bibi. Masuklah. Memanggil, Kak Haoxian, akrab sekali. Anda ini adalah Bibi, saya Su Xiumei. Ayah saya guru Su. Dulu gurunya Kak Haoxian. Bibi masih ingat saya? Waktu kecil saya pernah ke rumah Bibi. Oh, Xiumei ya. Sudah besar sekarang. Ayo duduk, ayo duduk. Terima kasih, Bibi. Ayah saya selalu membicarakan Kak Haoxian. Katanya sekarang sudah jadi profesor dan sukses. Beliau menyuruh saya harus mampir menemui Haoxian. Baguslah, bagus sekali. Bagaimana kesehatan ayahmu? Lumayan, hanya saja sudah tua jadi kaki dan tangannya kurang lincah. Kalau begitu harus dijaga baik-baik. Oh iya, Bibi. Apakah Haoxian ada di rumah? Ada di ruang kerja. Seng Nan, panggilkan Haoxian keluar. Memangnya dia tidak punya kaki sendiri? Bu, siapa yang datang? Kak Haoxian, kau ini. Aku Xiumei, Su Xiumei. Kau tidak ingat aku? Waktu kecil kau sering ke rumahku mencari ayahku untuk diskusi. Aku bahkan pernah menuangkan teh untukmu. Oh, ternyata Xiumei. Sudah besar sekali sekarang. Kak Haoxian masih tetap suka membaca. Ayahku bilang dulu kau adalah murid kebanggaannya. Lalu, siapa ini? Ini istriku, Wang Sengnan. Ternyata kakak ipar. Halo, Kak. Halo, Dik. Kakak ipar terlihat sangat, punya ciri khas. Kamu juga terlihat sangat, tajam. Xiumei, menginaplah untuk makan malam. Masakan Sengnan sangat enak. Aku, bukankah tadi kau bilang mau belajar masak? Pas sekali untuk latihan. Baiklah, aku yang masak. Masakan kakak ipar. Sangat, sangat istimewa. Istimewa apanya? Tidak apa-apa, kalau rasanya sangat buruk katakan saja sejujurnya. Tidak, cukup enak kok. Menurutku ini enak sekali.
Benar, jauh lebih hebat dariku. Si kutu buku ini kemampuan bohongnya mulai meningkat. Kak Haoxian, ayah bilang sudah lama tidak bertemu denganmu. Beliau tanya kapan ada waktu luang untuk makan di rumah. Aku harus bertanya dulu pada Seng Nan. Kakak ipar tidak mungkin tidak melarangmu pergi, kan? Ini kan cuma sekadar makan bersama. Pergilah, kenapa tidak pergi? Haoxian, mari kita pergi bersama. Sekalian aku ingin berterima kasih pada Guru Su karena telah mendidikmu. Kakak ipar ikut juga? Kenapa, tidak setuju? Setuju, tentu saja setuju. Kalau begitu sudah diputuskan. Kapan waktunya? Jumat malam. Baik, Jumat malam aku dan Haoxian akan pergi bersama. Yang ini terlalu polos. Yang ini terlalu mencolok. Sedang apa kau? Memilih baju. Bukankah biasanya kau memakai kemeja biru itu? Yang mana? Apa baju itu layak dipakai untuk bertemu ayahnya? Dia itu seorang guru, orang terpelajar. Kau tampak sangat menganggapnya penting. Apa yang aku anggap penting? Aku hanya tidak ingin mempermalukanmu. Sekarang kau adalah suamiku, sekaligus majikanku. Kau sekarang majikanku. Jika kau dipermalukan, aku juga ikut malu. Baiklah, apapun yang kau katakan benar. Bagaimana dengan baju yang ini? Ini bukan pakaianku, kan? Ini hadiah dariku untukmu. Kau pasti terlihat sangat cantik memakainya. Si kutu buku ini ternyata pintar memilih juga. Kalau begitu, aku akan pakai yang ini. Haoxian, sudah lama tidak bertemu. Dan ini adalah Guru Su, ini istriku, Wang Sengnan. Halo, Guru Su. Saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Bagus, silakan duduk. Kak Haoxian sudah datang. Kakak ipar juga datang. Silakan duduk, aku akan ambilkan makanannya. Haoxian, bagaimana kabarmu di sekolah? Kudengar kau sedang mengurus kenaikan jabatan. Ya, sedang menyiapkan berkas-berkasnya. Baik, bagus. Dengan kemampuanmu, pasti tidak ada masalah. Kak Haoxian, cobalah babi kecap buatanku ini. Haoxian, cobalah sayuran ini. Kakak ipar sungguh perhatian. Ngomong-ngomong, Kak Haoxian, apa kau ingat masa kecil kita dulu? Setiap kali kau datang ke rumahku, ayah selalu menyuruhku menuangkan teh untukmu. Kau selalu mengucapkan terima kasih. Sangat sopan sekali. Ya, begitulah. Waktu itu aku berpikir, kakak ini baik sekali. Benarkah, seperti apa dia saat itu? Memakai kacamata, kurus, dan sangat suka membaca buku. Ayahku bilang dia pasti akan jadi orang sukses nanti. Sekarang dia memang sudah sukses, tapi tetap saja masih kurus. Aku harus mengawasinya makan setiap hari. Kakak ipar sangat baik kepada Kak Haoxian. Tentu saja, dia suamiku. Kalau tidak baik padanya, mau baik pada siapa lagi? Xiumei, kau juga harus mulai mencari pasangan. Jangan seharian di rumah menemani patua ini saja. Ayah, aku tidak buru-buru. Kriteria adik Xiumei sangat bagus. Pasti bisa menemukan keluarga yang baik. Nanti, biar aku yang bantu kenalkan. Kalau restoran kami sudah buka, pasti banyak pemuda yang datang makan. Aku akan bantu mencarikan yang cocok. Restoran? Kita mau buka restoran? Ibu mertuaku yang memasak, aku yang membantu. Dan Haoxian yang mengurus pembukuan. Nanti kalau kau datang makan, aku beri diskon. Kalau begitu, selamat sebelumnya. Kau hari ini cukup hebat juga. Haha, tentu saja. Aku kan profesional. Profesional dalam hal apa? Tidak ada. Seng Nan, aku suka melihatmu seperti ini. Siapa yang seperti itu? Kau. Aku tidak, sudahlah. Ibu, lihat, di sini diletakkan 2 meja. Di sana diletakkan 2 meja lagi. Di pojok tembok bisa dipasang tenda. Jadi tidak perlu takut hujan, Seng Nan. Apakah ini akan berhasil? Bagaimana jika tidak ada yang datang? Mana mungkin? Masakan ibu kan sangat enak. Lalu, bagaimana jika ada yang datang cari masalah? Ada aku. Seng Nan, aku sudah menghitungnya. Membeli meja, kursi, alat makan, kompor, dan lainnya. Kira-kira butuh sekitar 100 yuan. 100 yuan, apakah kita punya uang sebanyak itu? Punya. Sisa uang dari penagihan hutang lalu dan tabungan gajiku. Itu sudah cukup, kalau begitu baguslah. Sore nanti kita ke pasar loak untuk melihat-lihat. Seng Nan, meja ini meskipun bekas, tapi setelah dibersihkan terlihat cukup bagus. Itu dia, ini yang namanya mengubah sampah jadi harta. Kutu buku, tulisanmu bagus juga ya. Dulu pernah berlatih beberapa tahun. Bisa apa lagi? Bisa pakai sempoa juga. Tapi tidak secepat dirimu. Tentu saja, hitungan sempoaku sangat cepat dan akurat. Ibu, lihat apakah menu-menu ini sudah oke? Babi kecap, kentang tumis daging, iga asam manis, sawi putih tumis asam, dan tomat tumis telur. Semuanya masakan andalan ibu. Mulai dari ini dulu, nanti pelan-pelan ditambah. Harganya juga sudah aku tentukan. Menu daging 1,5 yuan.
Menu sayur 80 sen. Nasi 20 sen semangkuk, boleh tambah sepuasnya. Harga ini lebih murah dari restoran di luar. Tentu saja, kita pakai strategi ambil untung kecil tapi penjualan banyak. Setelah terkenal, baru nanti pelan-pelan harganya disesuaikan. Seng Nan, kau sungguh cekatan. Ibu, jangan memujiku begitu. Aku hanya asal berpikir saja. Ini bukan asal berpikir. Ini profesional. Apakah kau ingin bilang ingin satu keluarga terus bersama? Hahaha. Bibi Sufang buka restoran. Serius, baunya harum sekali. Bagaimana kalau kita coba? Bapak-bapak, ibu-ibu, tetangga semua. Hari ini hari pertama buka. Semua menu diskon 20%. Nasi gratis. Ayo silakan dicoba. Berapa harganya? Babi kecap 1,5 yuan. Nasi 20 sen. Total 1,7 yuan. Hari ini diskon 20% mau pergi, jadi 1,36 yuan. Yang mengajak mengobrol. Saya terima 1,3 yuan saja. Murah sekali. Enak, lain kali aku akan datang lagi. Ibu, baru sebentar saja sudah dapat 15 yuan. Totalnya 23 yuan 80 sen. Sehari 23, sebulan berarti bisa 600 lebih. Ibu, kita bakal kaya. Terima kasih ya, Ibu. Kenapa terima kasih padaku? Ini karena masakan ibu yang enak. Kalau bukan karenamu, aku bahkan tidak berani memikirkan hal ini. Ibu, sekarang ibu tidak perlu takut lagi. Ada Seng Nan, ada aku. Kita bersama-sama besarkan restoran ini. Bagus, bagus. Seng Nan, kenapa kau belum tidur? Tidak bisa tidur, terlalu bersemangat. Sedang memikirkan apa? Memikirkan nanti kalau restoran sudah besar, kita bisa sewa ruko yang lebih luas. Tambah beberapa karyawan. Jadi ibu tidak perlu terlalu lelah lagi. Pikiranmu jauh juga ya. Tentu saja, aku kan profesional. Profesional dalam hal apa? Profesional dalam merencanakan masa depan. Kutu buku. Menurutmu apakah kita akan selalu seperti ini? Seperti apa? Maksudku, bukan apa-apa. Bagaimana kau bisa tahu? Pasti. Kita akan selalu bersama dan hidup bahagia. Aduh, sudah mengantuk, ayo tidur. Kenapa kau kemari? Kudengar restoran kalian sudah buka. Aku datang untuk mencoba. Kenapa? Tidak suka aku datang? Suka, tentu saja suka. Silakan duduk, meskipun tempatnya sederhana. Tapi cukup hangat. Tentu saja, konsep kami adalah harga merakyat. Daging 1,5 yuan, sayur 80 sen. Murah sekali, tolong satu babi kecap. Satu kentang tumis daging. Dan semangkuk nasi, siap. Kak Haoxian, Xiu Mei, kenapa kau ada di sini? Tentu untuk makan. Masakan rumahmu enak sekali. Oh, kalau begitu selamat makan. Kak Haoxian, tunggu sebentar. Ada yang ingin kukatakan padamu. Apa? Ayahku ingin mengundangmu makan malam secara pribadi. Hanya kau sendiri. Sendiri, apa maksudnya? Hanya ingin mengobrol denganmu. Kau tahu kan? Dia sudah tua, dia hanya ingin mengobrol dengan mantan muridnya. Baiklah kalau begitu, kapan? Besok malam. Baik, aku akan ke sana nanti. Kalau begitu bawa aku juga. Mereka khusus berpesan agar aku datang sendiri. Aku kan istrimu, apa salahnya aku ikut? Iya, iya, Seng Nan jangan berpikiran macam-macam, ini cuma makan malam. Aku tidak berpikiran macam-macam. Aku cuma apa? Cuma, tidak suka. Mengerti, aku akan segera pulang setelah makan, tidak akan lama-lama. Siapa peduli seberapa lama kau mengobrol, kau benar-benar tidak mengajakku. Seng Nan, kau percayalah padaku. Aku percaya padamu. Tapi aku tidak percaya padanya. Apa yang bisa dia lakukan? Ini cuma makan bareng. Bagaimana kalau dia menaruh obat di makanannya? Menaruh obat, kau pikir ini novel silat? Lalu bagaimana kalau dia membuatmu mabuk? Aku tidak minum alkohol. Lalu bagaimana kalau, Seng Nan, tidak ada, bagaimana kalau? Aku akan langsung pulang setelah makan. Paling lama 2 jam. Tenang saja, di hatiku cuma ada kamu. Apa kau sedang menyatakan cinta padaku? Tentang aku menyukaimu? Bukankah kau sudah tahu sejak lama? Bagaimana aku bisa tahu? Seng Nan, tenang saja. Kalau begitu, pergilah selama 2 jam. Lewat 1 menit saja, aku akan menyusulmu. Baiklah.
Di mana Pak Gurusu? Ayahku sebentar lagi kembali, dia minta kita makan duluan. Ini. Kurang sopan, bukan? Apa yang tidak sopan? Kita kan sudah saling kenal. Cepat duduk, dia akan segera kembali. Baiklah kalau begitu. Kak Haoxian, cobalah yang ini. Aku sengaja membuatnya untukmu. Kapan Pak Gurusu akan kembali? Sebentar lagi ayahku kembali, kau makan dan minumlah dulu. Aku tidak minum alkohol. Minum sedikit tidak apa-apa. Aku tidak minum alkohol. Kalau begitu makanlah yang banyak. Aku ingin tanya satu hal padamu. Tanya apa? Apa kau benar-benar menyukai Wang Shengnan? Ya, aku benar-benar menyukainya. Mana mungkin? Aku tentu saja tahu, kau tidak tahu. Dia melindungi ibuku, membantu keluarga kami menagih hutang, mengajari ibuku untuk menolak orang lain, bahkan memberi harapan bagi keluarga kami. Dia menghadapi begitu banyak orang yang tidak masuk akal sendirian. Diancam, dipersulit, bahkan hampir dipukuli. Tapi dia tidak pernah takut. Dia adalah orang paling berani dan baik hati yang pernah kutemui. Tolong sampaikan pada Pak Gurusu. Terima kasih atas niat baiknya. Tapi aku harus pergi, Kak Haoxian. Kau masih ada urusan? Kak Haoxian, aku menyukaimu. Menyukaimu sejak kecil. Maaf, aku tidak pernah menyukaimu. Masalah perasaan tidak bisa dipaksakan. 1 jam, 8 menit, 31 detik. Kau sudah kembali? Ya, baru 1 jam. Belum makan banyak, harusnya mengobrol sebentar lagi baru pulang. Lalu bagaimana masakan putri Pak Gurusu? Apanya yang bagaimana? Enak tidak? Tidak seenak masakanmu. Kapan kau belajar bicara manis seperti ini? Sengnan, aku tidak makan apa-apa di sana. Carikan aku sesuatu untuk dimakan. Lapar sekali. Tunggu, aku ambilkan nasi untukmu. Hei, datang, datang. Apa makanannya tidak cocok dengan selera Anda sekalian? Tidak, tidak sama sekali. Sangat enak. Itu semua karena dia, ya benar, Kak Sengnan. Tadi aku mendengar mereka bicara. Bicara apa? Mereka itu. Mereka bilang, Pak Guru Zhou diam-diam makan malam dengan wanita lain. Katanya Anda tidak bisa mengurus laki-laki Anda sendiri. Apa? Sengnan, ada apa? Tidak ada apa-apa. Salah, kau pasti ada masalah. Kau kenapa? Si kutu buku, aku mau tanya padamu. Malam itu, apa kau makan berdua saja dengan Sumei? Ada yang bilang kau makan berdua dengannya. Sekarang rumor beredar di mana-mana kalau aku tidak bisa mengurus suamiku. Aku pergi ke rumah Pak Guru. Tapi Pak Guru tidak ada. Jadi itu benar. Aku takut kau akan marah. Jadi aku tidak mengatakannya padamu. Dia menyatakan cinta padaku. Tapi aku sudah menolaknya dengan tegas. Menolak dengan tegas? Iya, Sengnan, Sengnan. Halo, untuk apa kau datang ke sini? Ingin bicara denganmu. Apa yang perlu kita bicarakan? Tentu saja ada. Bicara soal rumor yang kau sebarkan itu. Rumor apa? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kau tidak tahu, rumor kalau Zhou Haoxian makan berdua denganmu. Dan kalau aku tidak bisa mengurus laki-lakiku, itu orang lain yang menyebarkan. Apa hubungannya denganku? Itu ada hubungannya denganmu. Karena hanya kau yang tahu tentang makan malam itu. Wang Shengnan, apa hakmu menginterogasiku? Kau pikir kau siapa? Hanya dengan status kalau aku adalah istrinya Zhou Haoxian. Istri, baru berapa lama kalian saling kenal? Kau pikir kau mengenalnya? Apa kau tahu apa yang dia suka dan tidak suka? Apa kau tahu tentang masa kecilnya? Bahkan jika aku tidak tahu semua itu, terus kenapa? Memangnya kenapa? Dia bersamamu hanya karena merasa kasihan padamu. Orang kampung yang tidak berpendidikan sepertimu. Sama sekali tidak pantas untuknya. Sudah selesai bicaranya? Apa? Kau sudah selesai, sekarang giliranku. Pertama, apakah aku berpendidikan atau tidak? Itu bukan urusanmu. Kedua, apakah aku pantas untuknya atau tidak? Bukan kau yang menentukan. Ketiga, kau menyebarkan rumor itu hanya ingin membuatku marah, kan? Sekarang aku beritahu kau, aku marah. Tapi apa kau tahu? Seperti apa konsekuensi dari kemarahanku? Apa yang mau kau lakukan? Aku, Wang Shengnan, sejak kecil sudah melihat berbagai macam situasi. Kau pikir kau bisa melawanku? Lain kali kalau kau menyebarkan rumor lagi, aku akan menuliskan perbuatanmu ini di koran, dan menyebarkannya ke seluruh kompleks perumahan. Judulnya, seorang mahasiswi mengejar cinta tapi ditolak, lalu menyebar fitnah untuk menyakiti orang lain. Sepertinya penjualannya akan sangat bagus. Sengnan, kau dari mana saja? Sengnan, jangan marah lagi. Aku bukan marah karena kau makan dengannya. Lalu kenapa kau marah? Aku marah karena kau merahasiakannya dariku. Aku tidak mengatakannya karena takut kau salah paham. Zhou Haoxian, jika kau jujur padaku, mungkin aku akan cemburu. Tapi tidak akan pernah sampai seperti sekarang. Mendengar berita tentang suami sendiri dari mulut orang lain. Sedangkan aku sendiri tidak tahu apa-apa. Kau tahu, aku merasa seperti orang bodoh. Aku janji ke depannya tidak akan merahasiakan apapun lagi padamu. Akan kujelaskan semuanya sejujurnya. Tidak perlu, lagi pula, aku ini cuma istri sewaanmu saja. Sengnan, kau, tunggu sebentar. Ada apa?
Ini untukmu. Apa ini? Coba buka dan lihatlah. Ini surat yang kutulis untukmu. Menulis surat? Kita bertemu setiap hari, untuk apa menulis surat? Ada beberapa hal yang tidak bisa diucapkan langsung. Hanya bisa ditulis. Hari ini resmi mendaftar pernikahan dengan Seng Nan. Caranya makan mie sangat galak, tapi terlihat cantik. Pertama kalinya Seng Nan memanggilku, kutu buku. Aku suka panggilan ini. Seng Nan membantu ibu menagih hutang lebih dari 1.000 yuan. Caranya berdiri di atas meja batu dan berteriak. Terlihat seperti seorang jenderal wanita. Seng Nan mengajari ibu cara menawar harga. Ibu belajar cara menolak orang lain. Tawanya seperti anak kecil. Paman kedua datang untuk merebut rumah. Seng Nan memeluk guci air dan melompat ke meja batu. Pada saat itu, aku tahu bahwa aku telah jatuh cinta padanya. Kapan kau menulis semua ini? Sejak hari kita mendaftar pernikahan. Mulai menulis satu surat setiap hari. Sampai hari ini tepat 30 hari, satu surat setiap hari. Iya, aku ingin mencatat semua hari yang kulalui bersamamu. Untuk apa dicatat? Jika kau bersedia membiarkanku menemanimu sampai tua. Ketika kita tua nanti, kita bisa membacanya bersama. Seng Nan, ini aku Zhou Haoxian. Jika kau mendengar rekaman ini, berarti aku sudah mengumpulkan keberanianku. Seng Nan, kenapa kau tidak bicara? Kau ingin aku bicara apa? Bicara apapun boleh. Memakiku boleh, memukulku juga boleh. Asalkan jangan mengabaikanku, jangan meninggalkanku. Si kutu buku, kapan kau belajar bicara seperti ini? Sejak hari aku jatuh cinta padamu. Aku terus berlatih setiap hari. Dasar kutu buku. Lalu apakah kau sudah memaafkanku? Aku marah padamu bukan karena kau makan dengan orang lain. Aku marah karena kamu membohongiku dan menyembunyikan sesuatu dariku. Aku tahu aku salah. Kedepannya aku tidak akan menyembunyikan apapun lagi darimu. Segala hal akan kuberitahukan padamu. Sungguh, aku bersumpah. Ini adalah gelang pemberian ibuku. Katanya harus dipakaikan kepada calon istriku nanti. Apakah kamu bersedia? Bersedia menghabiskan sisa hidupmu bersamaku? Kutu buku, apakah kamu serius? Serius, bahkan lebih serius daripada menulis tesis. Baiklah kalau begitu, lagi pula aku juga sudah terbiasa. Terbiasa apa? Terbiasa ada seorang kutu buku yang mengikutiku setiap hari. Berarti kamu menerimaku? Apa-apaan sih, tidak tahu malu. Malu kenapa? Kita ini kan sudah lama menjadi pasangan yang sah. Di mata hukum. Semuanya, mohon tunggu sebentar. Pegang baik-baik nomor antreannya. Di dalam sudah penuh. Sekitar 10 menit lagi akan ada meja kosong. Ibu, istirahatlah sebentar. Biar aku yang menumis 2 masakan ya. Seng Nan, kamu bisa? Sudah sebulan belajar darimu, sudah saatnya aku unjuk gigi. Rasa masakan hari ini berbeda. Kenapa? Tidak enak? Bukan, rasanya juga enak, tapi agak beda dari biasanya. Hari ini aku yang memasaknya. Ibu mertuaku terlalu lelah. Aku membantunya meringankan beban. Kamu bisa memasak juga? Hebat, karena diajarkan oleh koki hebat, rasanya tidak mungkin salah. Hahaha. Hari ini kita untung 48 yuan, 2 kali lipat lebih banyak dari bulan lalu. Jika terus begini, kita benar-benar bisa menyewa toko yang lebih besar. Aku punya ide. Ide apa? Kita bisa merekrut orang untuk membantu di dapur. Merekrut orang, mencuci sayur, memotong bahan, membantu persiapan agar ibu bisa lebih santai. Kita juga bisa melayani lebih banyak pelanggan. Merekrut orang, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Tidak akan banyak. Memberi 20 atau 30 yuan sebulan, pasti ada yang mau melakukannya. Menurutku boleh juga. Kalau begitu, aku menurut saja padamu. Kak Seng Nan, bisakah aku mencobanya? Apa yang bisa kamu kerjakan? Aku bisa mencuci sayur, memotong bahan, dan juga mencuci piring. Boleh, masa percobaan 3 hari. Jika kerjamu bagus, kamu boleh tetap di sini. Kak Seng Nan, aku juga bisa. Satu persatu ya. Daftar dulu, semuanya jangan terburu-buru. Xiao Fang, pelan-pelan saja. Tidak perlu buru-buru. Bibi tidak apa-apa, aku bekerjanya cepat. Ibu, bagaimana kinerja Xiao Fang? Sangat bagus, bahkan lebih cekatan dari yang kubayangkan. Baguslah, kalau begitu biarkan Xiao Fang tetap di sini. Bos, ada rambut di dalam masakan ini. Lihat sendiri rambut ini. Bagaimana kalian menjaga kebersihan di sini? Memang benar ada rambutnya. Mohon maaf sekali. Piring ini kami gratiskan. Dan akan kami buatkan yang baru untuk Anda. Cuma digratiskan saja sudah selesai. Bagaimana kalau aku makan ini lalu tertular penyakit? Lalu apa maksud Anda? Apa maksudku? Beri kompensasi uang, setidaknya 10 yuan. Baik, kami ganti 10 yuan. Tapi sebelumnya, biarkan aku melihat dulu ini rambut siapa. Apa maksudmu? Ada 3 orang di dapur kami. Ibu mertuaku, aku, dan pembantu kami Xiao Fang, semuanya berambut panjang. Kenapa rambut ini pendek sekali? Coba Anda lihat baik-baik. Rambut di piring ini. Bukankah persis sama dengan yang ada di kepala Anda sendiri? Beraninya mencabut rambut sendiri lalu menaruhnya di masakan. Datang ke tempatku hanya untuk memeras uang? Apa yang kau bicarakan? Aku asal bicara, baiklah.
Ayo kita pergi ke kantor polisi. Biar polisi yang mengidentifikasi ini rambut siapa. Ingin kabur? Tidak semudah itu. Kau belum tahu siapa itu Wang Shengnan? Berani-beraninya datang ke tokoku untuk menipu. Apa maumu? Ganti rugi, modal satu piring masakan kami ini 80 sen. Ditambah biaya kerugian mental, biaya pencemaran nama baik, dan biaya waktu karena menghambat bisnis kami. Aku tidak akan minta banyak darimu. Totalnya 10 yuan saja. 10 yuan, bukankah tadi kau bilang akan menggantiku 10 yuan? Lonceng, suara orang pergi. Tadi itu tadi. Sekarang ya sekarang. Jika kau tidak membayar, ayo kita ke kantor polisi. Silakan datang kembali lain waktu ya. Hahaha, ibu bos hebat sekali. Orang seperti itu memang harus diberi pelajaran. Semuanya jangan khawatir. Kebersihan restoran kami sudah pasti terjamin. Silakan Anda semua mengawasi kami. Shengnan, kamu sungguh hebat. Ibu, aku sudah sering bertemu orang seperti itu. Waktu menagih utang dulu, ada yang jauh lebih licin dari ini. Shengnan, kamu sudah banyak menderita. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Siapa bosnya di sini? Saya, ada apa dengan Anda sekalian? Marga saya Zeng, nama saya Zeng Dazi. Saya manajer restoran milik negara. Ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Bos restoran besar milik negara? Sedang apa datang ke kedai kecil kami? Manajer Zeng, sudah lama saya mendengar nama besar Anda. Silakan ikut saya. Pesan beberapa makanan. Dua orang ini tidak buruk. Kami berdiri saja sudah cukup. Sebenarnya apa masalah orang-orang ini? Siapa yang memasak makanan ini? Ibu mertuaku yang masak. Kenapa? Rasanya enak. Terima kasih atas pujiannya. Bos Wang, saya dengar bisnis restoran Anda sangat bagus. Lumayanlah ya. Hanya cukup untuk makan sehari-hari. Sepertinya tidak begitu. Di depan selalu ada antrean setiap hari. Pasti sebulan bisa untung beberapa ratus yuan, kan? Manajer Zeng. Langsung saja pada intinya. Baiklah, Anda orang yang terus terang, Bos Wang. Kedatangan saya kali ini adalah ingin membicarakan sebuah kerjasama. Kerjasama apa? Restoran Hongki kami adalah milik negara. Punya latar belakang dan sumber daya. Meskipun bisnis restoran kecil kalian ini bagus, tapi bagaimanapun ini hanyalah bisnis modal kecil. Saya ingin mengakuisisi kalian. Akuisisi, benar. 500 yuan untuk membeli nama restoran Sufang ini. Dan semua resep masakan di toko kalian. Manajer Zeng, apakah Anda sedang bercanda dengan saya? 500 yuan untuk membeli restoran kecilmu ini sudah terhitung banyak. Sejujurnya pada Anda, toko kecil kami ini dalam sebulan saja bisa untung 500 yuan. Anda ingin menggunakan 500 yuan untuk membeli mata pencaharian seumur hidup kami? Kalau itu bukan bercanda, lalu apa? Bos Wang, wajar jika gadis kecil sepertimu belum mengerti urusan dunia. Saya bermaksud baik menasihatimu. Kamu hanyalah pedagang mandiri yang tidak punya sandaran. Jika tawaran ini tidak kamu setujui, berarti kamu ingin menantang restoran milik negara. Nasibmu tidak akan berakhir baik. Manajer Zeng, apakah Anda sedang mengancam saya? Bukan mengancam, tapi memperingatkan, ada aturan di setiap bidang. Restoran kecil seperti kalian telah merebut bisnis semua orang. Cepat atau lambat akan ada orang yang datang mencari masalah. Kalau begitu, biarkan saja mereka datang. Masalah macam apa yang belum pernah kulihat? Silakan jalan, saya tidak akan mengantar. Baik, Bos Wang, kau punya pendirian juga rupanya. Mari kita lihat saja nanti. Manajer Zeng, kalau mau makan lagi lain kali, ingatlah untuk reservasi dulu. Di sini sangat ramai. Begitulah kejadiannya saat itu. Zeng Dazi, aku pernah mendengar tentang orang itu. Manajer restoran Hongki. Dia sangat berpengaruh di industri kuliner. Dia ingin membeli toko kita seharga 500 yuan. Aku tidak setuju. Dia pasti tidak akan tinggal diam begitu saja. Entah taktik apa lagi yang akan dia gunakan nanti. Pak Liu, kami dari kedai Sufang. Aku tahu, jika prajurit datang kita bendung dengan jenderal. Jika air datang kita bendung dengan tanah. Shengnan, jangan takut. Ada aku di sini, aku tidak takut. Kalau aku takut, namaku bukan Wang Shengnan. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Aku mengerti, dasar kutu buku. Pak Zhang, ada sayuran bagus apa hari ini? Shengnan, sayur hari ini semuanya sudah dipesan orang lain. Sudah dipesan semua? Siapa yang memesannya? Orang dari restoran Hongki. Mereka memesan seluruh sayurannya. Sebentar lagi akan diangkut. Restoran Hongki, Shengnan, apa kamu menyinggung mereka? Sudah dipesan, mereka dilarang menjualnya padamu. Kedepannya jangan datang ke sini lagi untuk ambil barang. Semua sayuran sudah dipesan oleh orang-orang dari restoran Hongki. Mana sayurnya? Kenapa pulang dengan tangan kosong? Tidak dapat beli. Bagaimana bisa? Zeng Dazi sialan itu. Dia berbuat curang di belakang kita. Dia memborong semua sayur di pasar. Bahkan melarang pedagang menjual sayur kepada kita. Lalu, bagaimana sekarang? Apakah kedai hari ini tetap buka? Bu, jangan khawatir. Aku akan cari jalan keluarnya. Paman Li, Zeng Dazi apakah ini di sini masih ada sayur untuk dijual? Shengnan datang. Aku masih punya sedikit sayur. Tadinya mau aku simpan untuk diberikan ke tetangga. Kamu butuh berapa? Sebanyak apapun akan kuberikan. Akan segera aku kemaskan untukmu. Paman Li, mulai sekarang.
Bisakah Paman mengirim sayur ke kedai kami dengan jumlah tetap setiap hari? Aku akan beri harga 20% lebih tinggi dari harga pasar. Soal orang-orang di pasar itu, Paman tenang saja. Mereka tidak akan berani macam-macam pada Paman. Ada aku di sini. Ayo, mari aku bantu. Hari ini kedai kita tetap buka seperti biasa. Seng Nan, dari mana kamu membeli sayuran ini? Aku dengar dari ibu kalau orang-orang di pasar bekerja sama untuk tidak menjualnya pada kita. Orang hidup tidak akan mati konyol hanya karena masalah sepele. Dia melarangku beli di pasar. Jadi aku beli langsung dari petani sayurnya. Seng Nan, kamu hebat sekali. Tentu saja, masalah sekecil ini tidak mungkin bisa mengalahkanku. Apa yang sedang kamu pikirkan? Memikirkan apa langkah Zheng Dazi selanjutnya? Apapun yang dia lakukan, kita pasti punya cara untuk menghadapinya. Kenapa kamu begitu percaya diri? Karena ada kamu. Hahaha. Dasar kutu buku, kata-katamu itu hampir jadi slogan harian. Aku tahu kamu sedang memberiku semangat. Yang penting itu manjur. Siapa bosnya di sini? Saya. Anda sekalian ini siapa? Kami dari Dinas Kesehatan Kota. Mendapat laporan bahwa ada masalah kebersihan di kedai Anda. Kami datang untuk memeriksa. Tidak masalah, silakan diperiksa. Bu, jangan takut, kebersihan kita tidak ada masalah. Tidak takut diperiksa, tempat kalian ini cukup bersih ya? Tentu saja. Bagi kami pengusaha kuliner, kebersihan adalah yang utama. Tapi orang yang melapor bilang tempat ini kotor dan berantakan. Bahkan ada tikus. Pak, Anda sendiri sudah melihat kondisi aslinya. Saya tidak tahu siapa yang melapor. Tapi saya bisa beritahu Anda. Akhir-akhir ini ada orang yang ingin menjatuhkan kami. Jika Anda tidak percaya, silakan selidiki sendiri. Kalian harus tetap perhatikan kebersihan. Lakukan sterilisasi dengan baik. Tentu. Kami menyambut Anda kapan saja untuk memeriksa. Bisnis sedang bagus-bagusnya. Iya, kenapa bisa begini? Bu Bos, ada apa sebenarnya? Tidak apa-apa. Ada yang iri karena bisnis kita ramai jadi mereka melapor. Tapi karena kita benar, kita tidak perlu takut. Diperiksa pun tidak ditemukan masalah. Tentu saja kami sangat terbuka dengan pengawasan dari kalian semua. Jika ada saran atau kritik, silakan sampaikan kapan saja. Orang seperti itu benar-benar tidak bermoral. Bu Bos, kami mendukungmu. Terima kasih semuanya. Sebagai rasa terima kasih atas dukungan kalian. Hari ini semua menu diskon 10%. Bagus, pada akhirnya mereka tidak menemukan apa-apa. Pasti ini ulah Zheng Dazi. Tidak ada orang lain selain dia. Hari ini aku dengar di kantor, soal kedai yang didatangi inspeksi kesehatan. Terus-menerus diganggu begini. Cepat atau lambat akan berdampak pada bisnis kita. Dia ingin menghancurkan kita dari segala sisi. Memutus pasokan sayur, melaporkan ke dinas kesehatan. Entah apa lagi selanjutnya. Seng Nan, kita harus cari cara untuk membalas. Kita tidak bisa terus-menerus hanya bertahan. Aku juga berpikiran begitu. Tapi bagaimanapun dia itu manajer restoran milik negara, punya latar belakang dan kekuasaan. Bagaimana kedai kecil kita bisa melawannya? Mari kita selidiki. Lihat apakah dia pernah melakukan kejahatan lain. Benar, lawan dia dengan caranya sendiri. Pukul 10, Zheng Dazi masuk ke toko. Pukul 10.30, seorang pria dan wanita masuk membawa bingkisan. Kelihatannya seperti memberi suap. Bagaimana? Sudah banyak yang tercatat. Kamu sendiri, aku sudah bertanya ke mantan rekan kerjanya. Reputasi Zheng Dazi ini sangat buruk. Ada yang bilang dia memotong gaji karyawan. Ada yang bilang dia bersekongkol dengan pemasok untuk dapat uang sogokan. Ada juga yang bilang kalau mau berbisnis dengan restorannya, harus memberinya hadiah. Kalau tidak, pasti tidak akan berhasil. Apakah rumor-rumor ini ada bukti nyatanya? Bukti fisik belum ada. Tapi ada orang yang bersedia menjadi saksi. Ada saksi saja sudah cukup. Biarkan dia merasakan juga betapa ngerinya omongan orang. Kalian siapa? Ada urusan apa mencari saya? Dengar-dengar Anda dulu bekerja di restoran Hongki. Kami ingin bertanya soal Zheng Dazi. Kenapa kalian menanyakannya? Kami adalah orang-orang yang pernah ditindas olehnya. Zheng Dazi itu benar-benar bukan manusia. Saya bekerja di restoran Hongki selama 8 tahun. Setiap tahun dia memotong gaji. Awalnya dijanjikan 30 sebulan. Tapi aslinya cuma dikasih 15. Waktu saya protes, dia tidak peduli. Katanya, mau kerja ya silakan. Kalau tidak, keluar sana. Banyak orang lama di toko yang gajinya dipotong. Waktu itu kebetulan anak saya sedang sakit. Butuh uang mendesak, kalau tidak siapa yang mau tahan diperlakukan begitu. Lalu, kenapa saat itu Anda memutuskan pergi? Anak saya harus dioperasi. Sangat butuh uang. Saya minta kasbon gaji padanya. Tapi dia tidak kasih. Malah bilang kalau orangnya sudah mati baru datang minta uang pemakaman. Bajingan itu tega-teganya bicara seperti itu. Dia juga bersekongkol dengan pemasok untuk ambil uang sogokan. Jelas-jelas harga sayur di pasar 1 yuan, dia lapor 1,5 yuan. Kelebihan uangnya dia bagi 2 dengan pemasok. Apa Anda punya buktinya? Saya catat semuanya. Selama 8 tahun, semua tindakan tidak bermoralnya sudah saya catat. Lihat ini. Pak Liu. Bolehkah kami menggunakan bukti ini? Kalian mau apa? Menegakkan keadilan.
Hanya dengan ini saja belum cukup. Kita harus mencari orang yang berani mengeksposnya. Ayo kita coba ke kantor surat kabar. Benar. Mari cari wartawan yang berani menulis dan tidak takut masalah. Apa kamu punya kandidat yang bisa diandalkan? Aku punya seorang murid. Kakaknya bekerja sebagai wartawan di surat kabar. Kita bisa coba menemuinya. Ini benar-benar bisa jadi berita besar tingkat kota. Apakah semua situasi ini akurat? Ini bukan lagi sekadar masalah manajemen biasa. Jika materinya benar, indikasi pelanggaran hukum dan disiplin di sini sangat serius. Nah, jika semua hal ini diekspos keluar, pasti akan menggemparkan seluruh kota. Kami tahu rantai kepentingan di baliknya sangat rumit. Manajer Zeng ini juga bukan orang yang mudah dihadapi. Apakah Anda berani menulisnya? Kenapa harus tidak berani? Tugas kami sebagai wartawan adalah mengungkap kebenaran ke publik dan menegakkan keadilan. Bagus sekali, Pak Wartawan Zhang. Kami percayakan hal ini pada Anda. Baik, kalian tenang saja. Saya akan segera menulisnya. Namun, kalian harus menjamin bukti yang diberikan adalah asli. Kami jamin. Dan jika butuh saksi, kami siap bekerja sama kapan saja.